Gua dengar Benny Ramdhani, Benny Ramdhani, kepala BP2 TKI itu, BP2 MI itu mau ngacir jam kerja. Kabarnya mau minta 10.000 masa untuk berdemonstrasi di tanggal 10. Oke, Benny Ramdhani, salam dari gua, Niko Silalahi. Makin panas, makin panas. Makin dekat memasuki tahun politik kayak sekarang, kehidupan itu emang lagi panas-panasnya. Apalagi kalau singgung soal politik, bedeh. Suaranya tuh emang udah membara banget. Salah satu yang paling hot di minggu kemarin ini, soal penurunan batas usia untuk capres dan cawapres ke 35 tahun. Hal ini tuh banyak diisukan untuk memuluskan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, untuk maju sebagai cawapres. Persoalan mau berpasangan dengan siapa emang belum jelas. Tapi Pak Jokowi udah bilang kalau kita jangan menduga-duga dulu. Nah, dari insiden penurunan batas usia ini, tentu bukan satu-satunya hal hot yang terjadi di dunia politik Indonesia minggu kemarin, karena masih banyak sederet hal lainnya. Salah satu yang tentu harus kita bahas, jelas persoalan Rocky Gerung versus relawan Pak Jokowi. Hal ini tuh jadi super heboh setelah relawan Jokowi bilang kalau akan membawa ribuan massa di tanggal 10 Agustus mendatang untuk melakukan demo guna mendorong penangkapan Rocky. Simpatisan Rocky Gerung tentu nggak mau kalah dong, karena dengan jelas menantang Benny Ramdhani yang melaporkan Rocky Gerung. Nah, dengar itu Benny Ramdhani, sampai ketemu di Jakarta tanggal 10, kita tunggu 10.000 massamu itu. Pelaporan Rocky Gerung ini awalnya bermula dari sebuah pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Pak Jokowi dengan sebutan super kasar. Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Hal ini memang membuat heboh. Tapi siapa sangka kalau Pak Presiden Jokowi sendiri menganggap hal ini sebagai hal kecil dan tidak perlu dihiraukan. Makanya, entah kenapa Benny Ramdhani yang kemudian terbakar amarahnya, dianggaplah cari muka ke Presiden Jokowi. Oh iya, hal seperti memperjuangkan Pak Jokowi yang datang dari Benny Ramdhani ini emang bukan pertama kali. Sebelum dirinya viral karena video berikut, di mana katanya dia siap perang melawan kelompok anti pemerintah. Kita gemes Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, tentu aja bola panas ini menarik perhatian banyak orang nih. Tidak terkecuali Pak Hotman Paris. Kalau kata pengacara kondang ini, Rocky Gerung sulit untuk diproses hukum jika yang melaporkan adalah relawan dan bukan Pak Jokowi sendiri. Sebab kasus ini adalah delik aduan yang memerlukan laporan autentik dari yang bersangkutan dan tidak diwakili siapapun. Upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Kalau dilihat sifat Pak Jokowi yang adem ya, nggak mungkin lah mau ngelaporin Rocky Gerung. Toh si bapak lagi fokus kerja ya kan? Selain Rocky Gerung versus relawan Jokowi, ada juga kasus TNI versus KPK. Dua institusi ini lagi heboh persoalan apakah KPK boleh memproses TNI setelah pernyataan mencengangkan berikut ini. Konflik dua institusi ini dimulai dari operasi penangkapan tangan yang dilakukan KPK pada Kepala Basarnas yang tidak lain merupakan anggota TNI Angkatan Laut, yaitu Marsikal Madya Hendry Alfiandi. Kemudian, saat Kepala Basarnas ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan, TNI juga tidak menerima hal tersebut. Nah, respon mencengangkan dari TNI ini tentu saja jadi bola panas di jempol para netizen hingga akhirnya sampai di Panglima TNI. Saat Panglima TNI terlibat, dia langsung sigap menggandeng KPK untuk memerangi korupsi dan berharap adanya evaluasi diri dari anggota TNI yang memiliki jabatan lainnya.
Makanya Kepala Basarnas yang sebelumnya seakan dilindungi sama TNI pun akhirnya ditahan dan penggeledahan kantor Basarnas dilakukan dengan aman lewat kolaborasi TNI dan juga KPK. Nah, gini nih yang diinginkan masyarakat luas. Kalau institusi kayak TNI bisa kolab sama KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sebab kalau korupsi hilang, mungkin aja ya mungkin nasib buruh petik teh nggak semiris ini. Oh iya, suasana panas dalam dunia sosial politik kita juga masih ada nih dari kelakuan anak anggota DPRD Ambon yang di luar nalar. Kasus ini terjadi di Ambon saat anak dari Eli Toisuta yang bernama Abdi Toisuta menganiaya bocah berusia 15 tahun hingga tewas. Penyebab penganiayaan ini juga tidak kalah membagongkan. Karena ternyata ya Abdi ini tersinggung karena tidak disapa korban. Gimana? Gila kan? Gak disapa doang, tapi sudah berani menganiaya orang. Lantaran kejadian ini pihak Eli memang sudah meminta maaf. Tapi tentu tidak semudah itu Ferguson. Karena netizen tentu baru puas kalau anak dari ibu anggota DPR ini diadili. Nah, karena kejadian ini juga, netizen banyak mendorong untuk diadakan tes psikologi terbuka untuk anggota DPR dan keluarganya. Supaya orang-orang kayak Abdi nggak punya kuasa. Ingat ya, lo punya duit, lo punya kuasa. Kayak Abang Mark yang baru dapat 10 triliun dari jualan centang biru. Kejadian panas di minggu kemarin tentu aja tidak cuma datang dari dunia politik, tapi juga datang dari dunia entertainment. Sekarang ada kisruh Atta Halilintar bersama mantan sopirnya. Dari apa yang diketahui, mantan sopir dari Atta Halilintar yang bernama Pak Arman ini menyalahkan Atta Halilintar atas dirinya yang susah mendapatkan kerja. Sebab si bapak pernah dikontenin Atta yang katanya gajinya mencapai 39 juta rupiah per bulan. Padahal dari pengakuan Pak Arman, UMR aja gak cukup. Kalau kata Aurel dalam merespon kasus ini, dirinya dan keluarga sih senyum aja kalau ada yang nyenggol. Gimana nih? Apakah kasus ini juga jadi salah satu bukti kalau jadi pegawai BUMN atau badan usaha milik Nagita adalah yang terbaik? Di dunia entertainment lainnya ada juga nih kasus mencengangkan dari anak Pinkan Mambo. Bagaimana tidak? Anak perempuan yang bernama Michelle Ashley ini baru aja speak up soal pelecehan yang dilakukan sama ayah tirinya. Kegilaan terungkap saat Michelle memilih melapor ke bapak kandungnya. Karena ternyata Pinkan Mambo lebih percaya ke ayah tiri dari Michelle. Wah, ini sih gila juga ya. Di tengah gerasa-gerusuk soal perlindungan perempuan, masih ada juga yang berani melakukan pelecehan. Oke, meski banyak yang panas di berbagai aspek, minggu kemarin juga mendatangkan duka. Di Banyumas ada kisah haru dari berhentinya proses evakuasi 8 penambang yang terjebak. Evakuasi ini telah diusahakan sekitar 1 minggu oleh 200 orang untuk menyelamatkan penambang di lubang sedalam 70 meter. Proses tabur bunga yang dilakukan juga menghasilkan suasana haru, karena tentu saja seluruh pihak menyayangkan insiden tersebut terjadi. Mencengangkan, dari apa yang diketahui, kegiatan dari 8 penambang ini adalah ilegal dan dilakukan sejak 2014 kemarin. Hal ini tentu saja memberi pertanyaan. Kalau emang ilegal, kok bisa sih sampai sekarang masih beroperasi? Tidak kalah mencengangkan dan membuat sedih, juga datang dari dunia pendidikan Indonesia. Beberapa waktu lalu siswa SMA di Banjarmasin melakukan penusukan terhadap kawan kelasnya yang terekam kamera CCTV. Hal ini kemudian membuat korban dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Nah, setelah ditelusuri lebih dalam, tindakan nekat ini dilakukan pelaku karena dibully oleh korban. Ya, kalau gini si korban tadi mah juga pelaku yang menerima ganjaran dari aksi bullyingnya. Nah, kasus bully seperti ini memang harus ditangani dengan serius karena kita nggak tahu batas masing-masing orang, seperti apa yang dilakukan siswa di Banjarmasin tadi. Nah, itu tadi video Trend of the Week kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.